Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sorry sebelumnya, saya buka aja maskernya biar jelas ya. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Ardiansyah, HR Supervisor dari Matahari CSB. Ya, Matahari di Cirebon seperti yang teman-teman tahu, Matahari di Cirebon ada berapa sih? Di Cirebon. Ada dua. Yang satu di Grage Mall, yang satunya di CSB ya. Terus sebelum masuk saya mau tanya dulu, setahu teman-teman kalau Matahari itu bergerak di bidang apa? Matahari bergerak di bidang apa? Matahari Department Store. Teman-teman pernah masuk main ke Grage atau ke CSB? Main langsung tujuannya ke atas ya, food court ya. Ya, kalau Matahari Department Store itu mungkin sama seperti teman-teman tahu Ramayana gitu ya, atau apa ya? Kalau dibilang Jogja tapi ada marketnya, karena Matahari itu tidak ada marketnya, hanya fashion, bergerak di bidang retail. Ya, apa sih yang Matahari jual tuh biasanya yang teman-teman tahu? Dagang beras nggak? Nggak ada, yakin? Minyak? Nggak ada. Kata siapa? Ya, bener nggak ada ya. Matahari nggak jualan sembako, nggak jualan jajanan gitu. Matahari itu ya dagangnya fashion, baju. Kalau bisa dibilang bahasanya itu apa ya, head to toe gitu, dari ujung kepala sampai ujung kaki, dari sepatu, sendal gitu ya. Terus kemudian ada celana, baju, ada kaos, ada kemeja gitu. Terus kemudian teman-teman untuk pesta mungkin yang suka pakai dress, cari dress di sana pun ada gitu ya. Celana juga, atau gini, misalkan baju formal. Lebih gampangnya gini ya, baju formal biasanya buat apa sih kalau laki-laki? Kerja gitu ya. Modelnya model jas, kemeja, kemudian celananya celana bahan gitu ya. Itu untuk laki-laki. Terus ada baju casual juga, pakaian casual. Kalau pakaian casual mungkin dirasa kayak saya pakai, misalkan kayak kaos wangki atau kaos biasa gitu ya, t-shirt ya, atau celana blue jeans atau celana chinos yang lagi naik sekarang gitu ya, celana chinos gitu. Itu masuknya ke casual. Terus kemudian ada sepatu anak, ada sepatu dewasa, ada laki-laki maupun perempuan gitu ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu ya, teman-teman harus tahu dulu apa sih Matahari, apalagi teman-teman nanti PKL mungkin tidak hanya ke Matahari tapi ke banyak lokasi ya, bisa jadi nanti dipencar kemana-mana gitu ya. Sebelum teman-teman masuk ke dunia pekerjaan atau akan PKL, seenggaknya teman-teman harus tahu dulu apa sih gitu tempat yang akan saya masuki gitu. Misalkan teman-teman mau penempatan di Hypermart tuh dagang apa ya, tempat apa ya gitu. Harus tahu dulu ya basicnya seenggaknya gitu. Jangan sampai nanti dikiranya Hypermart itu dagang makanan hewan sih dagang gitu, tapi dagang kandang burung gitu kan enggak ya, gitu. Beda, itu pasar gitu. Jadi Hypermart tuh ya hypermarket gitu. Jadi jualannya ya jualan sembako dan lain-lain. Bisa dibilang kalau di situ justru ada fashionnya juga, tapi ya hanya sekadar barang basic. Kaos dalam gitu, daleman gitu ya, daleman. Kemudian kaos luar pun paling ya hanya t-shirt biasa gitu, tidak jual celana jeans dan lain-lain gitu ya. Terus sendal pun paling ya sendal basic, mungkin kayak sendal jepit gitu ya, seperti itu gitu. Jadi harus tahu dulu teman-teman mau masuk ke Matahari, apa sih Matahari gitu ya. Matahari itu tempat orang teman-teman biasa mencari barang-barang fashion gitu ya, bisa dibilang seperti itu. Oke, lanjut langsung kita masuk aja. Mungkin saya akan menjelaskan yang pertama itu tentang ini, basic training pramuniaga atau bisa dibilang sebagai SPG kalau untuk perempuan. Kalau laki-laki
SPB gitu. SPB apa sih bedanya? G, B ya, sales promotion boy, sales promotion girl gitu. SPB, SPG, terus kemudian kalau pramuniaga itu bahasanya Matahari bisa dibilang untuk karyawan Matahari ya, sebagai pramuniaga atau biasa dibilang SA, sales associate gitu. Terus kemudian sasaran sesi yang pertama, peserta mengerti fungsi, tugas, tanggung jawab, dan wewenang pramuniaga. Oke, yang kedua, peserta memahami kegiatan harian pramuniaga dan dapat melaksanakan dengan benar. Kemudian ada lagi yang ketiga, peserta memahami faktor-faktor penting yang menjadi dasar penilaian. Kemudian yang keempat, peserta memahami indikator dari performance atau kinerja pramuniaga di toko. Dan yang terakhir, peserta mengerti cara penanganan bila ada komplain dari customer. Ini yang sering kita akan dibuka dulu ya, dari pendahuluan, kemudian fungsi, tugas, tanggung jawab, dan wewenang pramuniaga, kemudian day to day activity pramuniaga, ngapain aja sih setiap harinya. Terus yang keempat, handling customer complaint, dan yang terakhir performance appraisal. Langsung aja ya. Untuk struktur organisasi di Matahari sendiri seperti ini ya. Tingkatan paling atas kalau di sekolah yang saya tahu kepala sekolah gitu ya. Kepala sekolah, kemudian ada wakil kepala sekolah. Kalau misalkan di Matahari sendiri ada store manager untuk di dalam toko masing-masing ya. Untuk di toko masing-masing gitu. Ada store manager, kemudian ada asisten store manager, di bawahnya ada supervisor area, ada supervisor kasir, ada supervisor HR, supervisor VM, dan supervisor ekspedisi. Supervisor HR ya saya gitu ya. Ngapain aja tugasnya? Banyak, semua, bisa dibilang semua gitu. Kalau misalkan di toko itu supervisor HR ya rekrutmen gitu ya, teman-teman misalkan yang mungkin alumnusnya gitu sudah selesai sekolah kelas 3, nanti mungkin akan ketemu saya jika teman-teman melamar ke Matahari CSB gitu ya. Rekrutmen, penggajian gitu, terus kemudian absensi gitu, terus kemudian melakukan training juga kayak seperti ini ya, training ke teman-teman juga gitu. Terus kemudian ada supervisor area, nanti ketika teman-teman PKL akan langsung dibawahi oleh supervisor area gitu ya. Ada supervisor area masing-masing. Misalkan teman-teman dibagi 5 kelompok gitu, ada 2 ya, dibagi 5 kelompok. Supervisor area di sana ada bagiannya masing-masing. Ada supervisor area dari men's, ada men's pun ada banyak, men's casual, men's formal gitu ya. Terus ada men's denim gitu. Terus kemudian ada ladies contempt, ladies modest, kemudian ada intimate. Intimate tahu? Pakaian dalam wanita. Intimate ya, itu pakaian dalam wanita, itu divisinya namanya intimate gitu. Terus kemudian ada supervisor shoes. Ada shoes juga ya, ada shoes men's, ada shoes ladies. Terus kemudian ada supervisor children. Kemudian ada supervisor kosmetik juga dengan aksesoris dan bag. Kemudian ada home juga gitu ya. Terus ada supervisor kasir. Mungkin teman-teman ada yang suka dari akuntansi, suka hitung-hitungan ketika nanti mau melamar kerja. Saya mau coba deh ke kasir gitu ya. Mungkin ada yang suka hitung-hitungan kasir. Saya yakin kok bisa kasir gitu ya. Gak masalah, coba, namanya juga coba ya. Terus kemudian ada supervisor VM. VM itu visual merchandising. Kalau di sekolah mungkin ada dari teman bapak atau ibu gurunya misalkan yang suka masang-masang. Kalau di sini mungkin bendera. Kalau di sekolah ya, kalau di sekolah biasanya acara 17-an nih masang bendera kayak gitu ya. Atau mempersiapkan kayak ruangan-ruangan gitu, mempercantik ruangan gitu bisa dibilang gitu. Tapi kalau misalkan di sana di Matahari, supervisor VM mempercantik toko. Kalau teman-teman misalkan suka datang ke Matahari gitu, lihat lagi kemarin Imlek gitu ya, Imlek tema Imlek ada kayak pernah lihat lampion-lampion kayak gitu ya, lampion-lampion, kemudian ada pajangan angpau atau apa kayak gitu. Itu yang masang teman-teman dari VM gitu ya.
Terus yang display barang ke manekin gitu ya, display barang ke manekin gitu. Terus kemudian yang terakhir ada supervisor ekspedisi untuk datang barang dan keluar barang, ya, datang barang dan keluar barang. Ya, terus dari tadi saya bilang supervisor HR, di bawahnya ada admin. Terus kemudian kalau untuk supervisor area, di bawahnya ada nanti teman-teman ya, sebagai pramuniaga atau SPG atau SPP. Kemudian ada supervisor kasir, di bawahnya ada asisten supervisor kasir. Kemudian ada kasir dan terakhir EDP. EDP itu bisa dibilang IT gitu ya. Kalau di sini bisa dibilang IT. Terus kalau di VM ada di bawahnya VM artis, gitu. VM artis, bukan artis Jakarta model kayak gitu, bukan, tapi ya di bawahnya dari supervisor gitu ya. Terus ada ekspeditor gitu, yang membantu penerimaan datang barang dan lain-lain gitu. Terus kemudian ada CSO ya, customer service atau monitor, kemudian ada teknisi dan PSS itu security. Lanjut, fungsi, tugas, wewenang dan tanggung jawab pramuniaga. Kira-kira menurut teman-teman apa ya? Fungsi atau tugasnya ngapain sih? Yang teman-teman tahu deh. Melayani. Ya, jangan jauh-jauh teman-teman. Di sini ada koperasi kantin, ada yang jaganya. Tugasnya kurang lebih nanti ketika teman-teman jadi pramuniaga seperti itu ya. Ketika barang habis, display lagi. Ya bener ya? Nggak mungkin kan barang habis di koperasi didiemin aja, teman-teman jajan apa? Ya, di display ulang gitu. Kemudian ketika ada pembayaran atau melakukan transaksi, Bu saya mau itu dong gitu, Bu saya mau ini, stoknya kan otomatis di dalam etalase, yang ngambil kan yang jaganya, bener ya? Bukan teman-teman ngambil sendiri gitu ya. Ntar kalau ngambil sendiri, ngambilnya apa, ngomongnya apa, bayarnya gitu ya. Ngambilnya 3, bayarnya 1, kan nggak tahu. Ya, ada kurang lebih tugas pramuniaga atau SPG SPB seperti itu ya. Jadi bisa dibilang mendisplay barang gitu, kemudian melayani customer ketika datang gitu, kita layani dengan baik. Fungsi pramuniaga gitu, apa fungsi? Itu yang tadi saya bilang ya. Fungsi pramuniaga itu apa sih? Tanggung jawabnya apa gitu, dan wewenangnya apa? Kalau fungsi pramuniaga secara umum itu membantu supervisor dalam kegiatan yang berhubungan dengan barang dagangan atau merchandise di counter. Ya tadi ya, baju, tak celana atau lain-lain. Terus ada tugas dan tanggung jawab pramuniaga. Yang pertama, memberikan layanan kepada pelanggan. Memberikan layanan dan keramahan yang baik kepada pelanggan, memberikan respon dengan cepat dan juga membantu memberikan solusi kepada pelanggan yang mengalami kesulitan. Biasanya kesulitan seperti apa? Nyari barang. Mbak, yang cocok apa sih? Gitu. Ini saya buat acara pengajian gitu, nggak mungkin kan pengajian dikasihnya dress yang bling-bling gitu kan? Ya, pengajian pasti dikasihnya apa namanya, gamis gitu ya. Dikasih gamis gitu. Itu membantu pelanggan gitu yang mengalami kesulitan. Terus kemudian biasanya kesulitan dalam hal apa lagi sih? Mencari size. Ya, mencari size. Teman-teman datang, saya mau ini nih suka, tapi size-nya nggak ada. Biasanya minta tolong ke SPG atau pramuniaga tersebut ya, bener ya. Terus mengetahui dan memahami pengetahuan produk. Kemudian eksekusi tampilan barang dagangan, mengatur display barang sesuai standar warna, ukuran dan kategori di counter. Mendisplay ya, mendisplay dengan baik. Kalau misalkan ada bahasanya itu, kalau misalkan VM itu di matahari, kapsul gitu. Kalau kapsul itu pasangan ya. Kapsul ya, tahu kapsul obat kapsul? Atas bawah pasangan gitu. Kalau misalkan display, biasanya teman-teman kalau tahu dia satu counter, satu barang dagangan, contoh misalkan kardinal, dia dagang kemeja, terus yang di display di area itu biasanya ada kemeja, kemudian di bawahnya ada celananya yang pas ya, jangan sampai kemejanya warna biru, bawahannya warna kuning. Jadi malah
orang customer nggak jadi beli, kok aneh gitu displaynya, bener nggak? Harus sesuai ya, gitu. Cara display dengan sesuai standar warna. Kemudian mengetahui standar jumlah produk pajangan yang ditampilkan, melakukan replenishment. Replenishment itu ya tadi barang habis diisi kembali gitu ya. Serta mengatur produk di gudang sesuai dengan usia produk, jenis dan ukuran. Usia produk bukan berarti ya bisa dibilang sama aja kayak barang itu datang kapan sih gitu. Jadi teman-teman tahu barang ini diskon, kok bisa diskon kenapa gitu ya. Ya barang-barang diskon itu karena barang-barang bisa dibilang sudah lama sebenarnya. Bukan barang cacat gitu ya. Bukan barang cacat. Itu barang-barang yang sudah lama tapi memang masih layak jual, diskon gitu turun. Karena kalau nggak diskon barang barunya kan barang normal, nantinya nggak ada perputaran gitu ya gitu. Terus teman-teman juga misalkan suka pernah kepikiran misalkan kenapa diskon gitu. Ini saya yakin di diskon sebelumnya dinaikin dulu harganya. Capek. Kalau teman-teman tahu capek, ngapain coba kita harus naikin harga dengan satu counter ya, hanya satu counter barang, sorry contoh tadi kardinal, satu counter itu jumlah barang ada ribuan, saya ngebela-belain gantiin satu-satu gitu kan, capek nggak coba ya, gantiin satu-satu harga. Ini karena saya mau diskonnya 50%, saya naikin dulu harga 100.000 deh biar masih tetap dapat untung, enggak gitu. Tapi emang karena murni real barang-barang lama gitu ya, kita diskon, tidak dinaikkan dulu harganya. Apalagi barang-barang kita, barang DP-nya Matahari ya, bukan ribuan lagi gitu, ratusan bahkan jutaan kuantitinya gitu. Karena kan satu Matahari banyak banget gitu ya. Terus menerima dan memeriksa barang dari ekspedisi, mengubah label harga pada produk jika ada perubahan harga. Jika ada perubahan harga, jadi dari supplier bahan bikin misalkan ya, seharusnya kita beli dengan bisa dibilang ada margin gitu ya, ada margin, ada keuntungan gitu. Harganya seharusnya 120.000, ternyata yang ditempel 110.000 gitu. Itu tapi murni barang baru biasanya. Jadi barang baru yang dirubah harganya, bukan barang lama kemudian dirubah harga, tidak seperti itu ya. Jadi kalau barang baru mah bisa dihitung ya, karena datang paling sekitar 10-20 gitu, bahkan paling banyak 100-200 piece gitu ya, masih bisa. Kalau ribuan, angkat tangan gitu ya, capek. Terus kemudian masih tugas datang jawab pramuniaga, mengatur dan mengelola konter. Yang pertama menjaga kebersihan konter dan barang dan memastikannya di tempat yang benar sesuai standar. Memastikan posisi feature itu apa ya? Tahu nggak? Gini, feature itu media untuk display barang. Bahasanya tuh kalau di sana ada T-stand gitu, ada hangbar. Kalau teman-teman tahu paling besi, tahu yang buat besi tahu, yang buat majang gitu ya, gantungan gitu atau besinya. Itu namanya feature, media promo, media display gitu ya. Feature yang sudah berada di tempat yang benar gitu, berdasarkan standar, terus tidak menghalangi sirkulasi pelanggan gitu. Jangan sampai area counter cuma segini ditutupin fixture semua, nanti pelanggan nggak bisa ke belakang ya, nggak bisa milih barang-barang di tengah gitu. Terus mengatur dan memeriksa POP, point of purchase, sesuai standar POP. POP tahu? Promo, diskon 50%, itu namanya POP ya. Atau SP itu special price 99.900 dari harga coret misalkan di bawahnya 300.000 gitu. Itu POP namanya, media display, media promo kita gitu. Yang dilarang dilakukan pramuniaga. Yang dilarang dilakukan pramuniaga, yang pertama dugem, bukan dugem di tempat malam ya, duduk dan bergerombol yang dimaksud dugem.
duduk dan bergerombol. Teman-teman, counternya di sini nih, satu island gitu ya, satu island counternya di sini. Teman-teman malah bergerombol merumpi di belakang gitu. Customer di depan akhirnya tidak terlayani, bener nggak? Saking fokusnya lagi gosip, lagi gibah, lagi enak gitu ya. Bu bentar dulu bu, gitu, tanggung ceritanya lagi asik, nggak boleh ya. Duduk bergerombol, apalagi sampai duduk sampai ngobrol, iya gitu kan. Parah, nggak boleh itu. Bukan hanya di tempat kerja ya, begitupun mungkin sama di sekolah ya, di lingkungan sekolah kayak gitu kan nggak boleh juga ya. Bergerombol, apalagi sekarang lagi ya pandemi lagi COVID, bergerombol seperti itu kan sebenarnya katanya tidak boleh. Terus menunjukkan sikap acuh tak acuh dan memberikan jawaban yang tidak benar pada pelanggan. Gimana ya? Nyari barang, baju, dikasih taunya itu di sana, itu di sana. Nunjuk kayak gitu, nunjuk kayak gini juga kan nggak boleh ya. Teman-teman kalau nunjuk mungkin bisa dimajari gitu. Itu terus teman-teman kalau misalkan lagi ada masalah keluarga di rumah jangan dibawa ke tempat kerjaan. Teman-teman yang senyum dan jutek merengut ketika ditutup masker tetap kelihatan, bener nggak? Benar. Iya. So coba kamu senyum, tuh kan beda, kelihatan kan? Nggak perlu ngelihat dari mulut, tapi dari mata pun ketika lagi senyum kan kelihatan ya, beda gitu. Lagi males gitu, nyari apa bu? Terus tidak boleh makan dan minum, menerima telepon di area penjualan. Itulah kenapa teman-teman tidak diperbolehkan bawa handphone. Mungkin ada sebagian yang diperbolehkan bawa handphone, itu pun hanya beberapa brand kalau di sana gitu ya. Karena entah ada yang sistem laporannya ketika penjualan harus pakai handphone langsung diinput gitu, ada ya, ada beberapa. Karena kalau misalkan teman-teman disuruh bawa handphone, diperbolehkan bawa handphone, yang ada update status lagi kerja nantinya gitu. Lagi kerja nih guys gitu. Lagi kerja nih gitu, nanti malah update status. Terus menilai dan menghakimi pelanggan. Tadi yang saya bilang ya, itu yang mak bawa bajunya yang pakai bajunya biasa justru jangan dilihat gitu. Jangan dilihat kalau orang kampung nih gak ada duitnya, itu yang banyak duitnya justru ya. Belanja sampai di atas 5 juta tuh nanti teman-teman tahu gitu. Itu belanja sampai 8 juta gitu. Ada, itu beneran ada gitu. Kita mikir-mikir ya, duit 8 juta dari mana gitu buat belanja, untuk sekali belanja gitu. Itu ibu-ibu ada kayak gitu, belanja sampai 5 juta untuk keluarga besarnya kayak gitu, beneran ada. Jadi jangan ngelihat dari penampilan gitu ya, jangan menghakimi pelanggan. Jadi karena dilihat, kayaknya nggak ada duitnya, nggak boleh kayak gitu ya. Terus berdebat dengan pelanggan, apalagi gitu. Ibu-ibunya mau pakai baju A, sama kamunya dipaksa pakai baju C aja bu, ini bu. Saya pengennya baju ini, jangan bu, ini aja gitu. Parah gitu, nggak boleh. Nggak jadi beli nanti malah. Terus tidak boleh membiarkan pelanggan menunggu lama. Yang dimaksud seperti apa? Kira-kira? Nyari barang, betul. Mas minta tolong dong dicarikan ini size 32 celana gitu yang warna ini. Tenang aja lah gitu. Nyari sampai nunggu 5 menit gitu ya, dapat nggak taunya malah kerjain laporan atau malah melayanin yang lain. Itu nggak boleh ya. Ya kabur, customernya kabur ke sebelah gitu, nanti malah nyari. Mungkin mending kalau ke sebelah. Kalau misalkan malah komplain akhirnya gitu. Sekarang apalagi zamannya medsos. Update status saya nungguin barang 5 menit malah melayani pelanggan yang lain. Jangan mentang-mentang saya cuma pakai sendal jepit gitu ya. Jangan sampai kayak gitu ya. Dari menghakimi pelanggan kemudian udahlah santai aja gitu, itu nggak boleh. Terus meletakkan tangan di saku di belakang punggung saat melayani pelanggan. Gini ya. Mau nyari apa bu? Enak nggak? Gimana bu? Atau kayak gini gitu? Ya, nggak boleh ya. Misalkan, ya silakan bu, mau nyari apa? Kayak mau ngajak berantem ya. Teman-teman bukannya melayani malah kayak mau ngajak berantem. Silakan mau cari apa gitu.
atau ya boleh silakan mau cari apa, walaupun senyum tapi tetap nggak enak ya, nggak etis ya, gini gitu. Ya sebisa mungkin yang baik seperti apa sih, entah kayak gini atau silakan buat atau gimana gitu ya, bisanya pintar-pintar kayak teman-teman gitu ya. Terus tidak diperkenankan apa ini, menjanjikan sesuatu kepada pelanggan tanpa sepengetahuan supervisor area. Bu, bulan depan ada diskon loh Bu, 70%, kesini aja. Kayak gitu ya, itu nggak boleh. Sedangkan ternyata diskonnya nggak jadi, dibatalkan dari kantornya, itu gimana? Teman-teman ya yang malah dimarahin sama customernya kecewa. Ya bener ya, customer kecewa, katanya ada 70%, gimana sih gitu. Nggak taunya acara dari kantornya dibatalkan, seperti itu. Tidak boleh menjanjikan seperti itu. Jadi kita promosikan yang ada saat ini, ya diskon 30% kita jual. Dilarang bersandar pada showcase, pilar, dinding, fixture, wagon atau tempat lain di counter. Besi display, misalnya gitu. Gini kadang kan kalau orang lagi malas pasti kayak gitu, ada saya yakin. Sekarang aja saya ke toko nih mendadak gitu tuh, ada yang lagi kayak gini tuh, atau lagi gini ngelamunin apa coba ya, itu nggak boleh ya. Nanti kalau misalkan rusak gimana? Terus tidak diperkenankan meninggalkan area penjualan tanpa seizin supervisor ketika teman-teman butuh gitu. Kalau misalkan lagi sakit atau apa, izin. Kalau supervisor areanya nggak ada, masuk siang Pak, saya lagi masuk pagi, izin ke supervisor yang ada atau MOD, supervisor MOD atau yang piket gitu ya. Jangan sampai teman-teman PKL datang ke toko, terusnya nggak lama kemudian karena sakit udah aja langsung pulang gitu, nggak boleh ya. Teman-teman di sekolah pun izin ya, kalau misalkan mau pulang, nggak ada kan yang kabur langsung, dicari nanti sama gurunya, besoknya langsung dipanggil. Nggak boleh ya, izin dulu, izin. Soalnya kalau izin takut Pak, takut kenapa gitu kan, kita pun nggak mungkin kayak akan marah-marah, enak aja kamu gini, nggak mungkin ya. Kalau orang sakit tuh nggak ada yang tahu. Ya saya sendiri, kalau misalkan ada teman-teman SPG, Pak izin dong Pak mau pulang dulu, ini lagi halangan hari pertama atau apa, ya silahkan gitu, karena yang merasakan sakit bukan saya, tapi kan teman-teman gitu ya, izin gitu ya. Yang merasakan sakit teman-teman gitu. Kalaupun kalian atau teman-teman bohong, ya saya juga bukan saya kan, teman-teman yang bohong gitu ya. Simpelnya gitu kalau ke saya gitu, simpelnya kalau ke kita gitu. Yang merasakan sakit teman-teman, tapi kalau misalkan teman-teman bohong pun ya teman-teman yang harus bertanggung jawab gitu ya. Kalau enggak misalkan Pak sakit alasannya gitu, ternyata udah diizinin pulang, update status lagi nongkrong, halo guys saya lagi di sini nih gitu. Itu teman-teman nanti yang akan bertanggung jawab, bener ya? Iya. Teman-teman harus bertanggung jawab gitu. Pak ini izin pulang kemarin, nggak taunya kok malah lagi ada di atas lagi makan-makan, lagi nongkrong, gitu ya. Itu nggak boleh. Tidak diperkenankan meninggalkan area penjualan tanpa seizin supervisor. Tadi ya betul ya. Oke lanjut, day-to-day activities. Untuk nih yang pertama sebelum buka toko. Jadi di Matahari CSB itu buka toko jam 10. Saat ini karena PPKM level 4 tutup toko jam 9 malam ya. Jam 9 malam tutup tokonya. Buka toko jam 10, tapi teman-teman sudah datang di area atau sudah masuk datang di toko itu biasanya 1 jam sebelum buka toko. Jadi jam 9 sudah di toko. Justru malah kalau di kita biasanya maksimal absen harusnya kan jam 9, tapi jam 8.45 itu maksimal absen terakhir ya, tidak boleh lebih, karena teman-teman toh selama 1 jam juga tidak langsung melayani gitu ya, tidak langsung melayani customer, tapi ya beres-beres counter dulu gitu. Jadi ada jarak 1 jam itu biasanya seperti itu ya. 1 jam sebelum buka toko berpenampilan rapi, bersih dan wangi, wajib wangi, nggak boleh bau badan ya. Teman-teman yang mau PKL, saya semua ke karyawan baru, ke teman-teman PKL yang saya selalu omongkan satu, harus wangi, tidak boleh. Jadi gini, jangan teman-teman tidak pakai deodoran langsung disemprot minyak wangi, kalah
Ya, minyak wangi itu kalah loh. Ibu gurunya juga kalau misalkan teman-teman nih baru datang istirahat tuh, capek, pusing. Tanyain kalau nggak percaya. Pusing bawa matahari tuh ya. Bukan matahari toh ya. Bawa matahari tuh pusing gitu. Nggak enak gitu. Jadi di rumah wajib pakai deodoran dulu gitu ya. Pakai deodoran sebelum pakai minyak wangi karena bau kelek itu tidak akan menutupi bau semprot minyak wangi gitu. Tetap kalah beneran kalau nggak percaya, cobain deh. Atau teman-teman kalau misalkan di ya, teman-teman kelas aja deh gitu, di kelas aja habis istirahat masuk, sebenarnya kecium ya teman-teman bau gak enak. Tapi pengen ngomong juga gak enak gitu ya. Ya sadar diri lah. Sadar diri aja gitu. Sebelum ke area pakai minyak wangi dulu. Pakai deodoran kemudian baru pakai minyak wangi. Habis istirahat mau masuk lagi ke area, boleh lah sempret lagi minyak wangi. Kalau misalkan nih kamu di area habis istirahat atau apa bau badan, kamu customernya nih datang, enak gak? Tetap mau belanja gak dia? Walaupun pengen gitu, tapi kan tetap ya, ke sebelah aja deh. Gitu ya akhirnya kan, bener gak? Jangan sampai seperti itu, dan lebih baik diomongin saya di awal daripada diomongin sama teman-teman. Kamu ngomongin ke dia, kamu badannya bau, enak gak? Walaupun teman nih sama, gak enak ya? Lebih enak diomongin mungkin sama saya, kamu pakai ini deh gitu. Tapi lebih baik di awal. Kalau di awal kan semuanya gitu ngomongnya, nggak cuma ke satu orang. Misalkan emang kamu nih bau badan, terus ngomongnya di depan teman-teman, kamu nih bau nih badannya gitu, enak ya? Bener kan? Ya, lebih enak diomongin saya di awal gitu. Dimanapun kamu atau teman-teman PKL kerja wajib wangi gitu. Nggak boleh sampai bau badan, kasihan gitu. Terus berpenampilan rapi, bersih gitu, jangan sampai baju kusut belum disetrika udah dipakai gitu ya. Terus 45 menit sebelum buka toko biasanya menuju lokasi penjualan di dalam area atau di counter ya. Melakukan kebersihan area, terus menata barang, menambahkan persediaan barang atau mencatat stok over atau under stock. Ya, over atau under stock. Barang-barang yang laku yang mana sih? Gitu. Barang-barang nggak laku, kenapa sih ini nggak laku? Udah sebulan di display, dari stok 12 kok 12 terus sampai sebulan. Kenapa nih kira-kira? Gitu. Ada yang salah kah gitu ya? Cari tahu gitu, teman-teman boleh kayak menganalisis gitu ya. Atau sama halnya ya teman-teman jualan ke koperasi gitu, naruh misalkan risolesnya isinya nggak enak misalkan ya, risoles isinya nggak enak. Pastikan dianalisis dulu. Kenapa sih ini kok masih gak laku aja gitu? Dari 10 pulang masih 10 padahal yang lainnya habis gitu. Ternyata pas dicoba rasanya asin banget gitu ya. Lakunya cuma 1-2, akhirnya kan dari mulut ke mulut. Jangan dibeli, itu gak enak. Kayak gitu ya. Jangan dibeli, itu jelek gitu. Jadi cari tahu kenapa sih, dianalisis dulu barang-barang teman-teman gitu ya. Terus 30 menit biasanya mengikuti meeting atau role play dan sebagainya, meeting counter gitu ya. Atau role play itu ya memperagakan dulu mungkin gitu ya sebelum datang customer gitu, atau sesama teman juga bisa gitu, misalkan silakan Bu selamat pagi, ada yang bisa dibantu gitu atau apa. Tapi teman-teman bukan untuk sekarang ya, tapi nggak tahu zaman sekarang tuh banyak customer yang nggak suka diikutin ya, tapi butuh gitu. Tapi nggak senang diikutin. Ya, nggak senang diikutin gitu, dibuntutin di belakang gitu. Nggak senang, tapi butuh gitu. Kalau misalkan mau nyari stok atau size, bener ya? Atau mau nyari size biasanya butuh gitu. Jadi nggak perlu diikutin. Ketika baru datang ke counter, bisa dari jauh pun kita misalkan ya gitu. Nggak perlu ngomong, karena ngomong teman-teman selamat paginya pasti pelan. Nggak kedengeran, ketutup sama suara dari musik di area gitu ya. Dengan tadi saya bilang senyum pun sudah kelihatan ya, walaupun teman-teman pakai masker, senyum pun tetap kelihatan. Benar nggak? Ya silakan gitu kan. Itu dari jauh sudah disambut pun sebenarnya customer senang gitu. Tidak perlu diikutin, hanya yang penting sambut aja dulu. Terus bisa kalau misalkan tahu nih tetangga gitu, apalagi wah itu tetangga saya ngomong pakai bahasa Jawa juga nggak apa-apa, bahasa Cirebon yang penting nggak gitu kok gitu. Ya, cepetan dibeli gitu.
pakai bahasa teman-teman sendiri, tapi kalau kenal ya jangan sampai kalau nggak kenal, Bu, dibeli sih Bu, gitu. Enak ya, jangan kayak gitu. Terus 15 menit sebelum buka toko, rapihkan penampilan diri, bersiap di masing-masing area. Biasanya habis bersih-bersih, ya entah berantakan lagi atau apa gitu. Atau biasanya teman-teman kalau misalnya untuk buka toko lagi bersih-bersih, yang kerudungnya seharusnya standarnya rapet gitu ya, dirapetin, diikat gitu kan. Tapi karena lagi bersih-bersih dibuka dulu digerai karena sesak gitu, nggak enak. Nanti ketika mau buka toko, rapihkan kembali seperti itu. 7 menit sebelum buka toko, berdiri di tepi main road tahu? Main road, jalannya di sisi counter atau depan counter masing-masing. Ini counter, sebelah ini counter, ini jalan kosong. Berdiri di sisinya gitu ya, berdiri di sisinya. Terus berdiri siap menyambut pelanggan di tepi counter atau main road sampai satu musik pertama selesai, gitu ya. Setelahnya ya teman-teman mau lanjut bersih-bersih lagi, beres-beres barang, display kembali atau apa, itu silakan. Terus kemudian saat operasional toko, pada saat tidak melayani customer, melakukan aktivitas product presentation seperti memastikan produk terdisplay sesuai standar PM, mengecek kesesuaian produk dengan POP yang dipasang, atau belajar produk knowledge. Tadi ya, jangan sampai POP-nya tidak sesuai ya. Teman-teman tadi saya bilang rugi nantinya. Barang harusnya 20%, teman-teman display POP-nya 50%. Rugi ya, bener ya? Terus nanti yang jadi masalah, yang disuruh nombok menggantikan itu teman-teman. Jangan sampai hal itu terjadi. Jadi harus hati-hati, ngecek lagi acaranya nih. Tapi jangan karena ini juga nanti teman-teman jadi takut, wah saya harus ganti nih, saya nggak mau PKL di sana. Jangan kayak gitu juga. Teman-teman kalau takut terus nggak akan pernah belajar. Nantinya nggak akan pernah tahu dunia kerja. Kalau justru makanya saya bilang saya senang gitu kalau misalkan ada teman-teman PKL, karena saya sendiri ketika screening atau interview biasanya yang saya tanyakan satu, pengalaman kerja. Ketika teman-teman baru lulus nggak ada pengalaman kerja, tapi teman-teman kalau yang di SMK itu ada satu kelebihannya, pernah PKL. Terangkan aja PKL di mana gitu, jelaskan. Teman-teman PKL ngapain aja sih, nggak mungkin kan cuma duduk aja, nggak tahu pas saya cuma duduk aja, nggak mungkin. Makanya apalagi saya kemarin minta juga, makanya Bu, Pak gitu ke sekolah-sekolah SMK untuk PKL kalau bisa dari bulan Maret atau April. Jadi teman-teman merasakan, benar-benar merasakan pekerjaan gitu. Karena biasanya setelah bulan puasa selesai, setelah Lebaran, toko ya tidak seramai itu gitu. Karena gini, bayangkan aja deh, bayangin ya, omset Matahari CSB per hari biasanya sekitar 200-300 juta, 200 sampai 300 jutaan ya. Ketika Lebaran pernah sampai 5M. Bingung kan hitungnya? Berapa kali lipatnya coba? Bisa sampai 5M gitu, 1M, 2M gitu, itu bisa 1M, 2M. Jadi yang biasanya kalau weekend pun biasanya mungkin sekitar 500-600 juta. Tapi ketika weekend atau apalagi menjelang mendekati hari Lebaran, itu sampai 2M, 3M seperti itu. Itu benar, itu beneran gitu. Makanya jadi kan teman-teman tahu nih ramenya toko gitu, dan benar-benar merasakan kerja. Ketika nanti teman-teman melamar di tempat pekerjaan lain pun bisa menjelaskan gitu, Pak tapi saya dulu pernah PKL Pak gitu. PKL di mana? PKL di Matahari. Jadi apa? Pramuniaga gitu ya. Pramuniaga. Kemudian kerjanya ngapain aja? Teman-teman pasti tahu karena pengalaman PKL tersebut gitu ya. Apalagi ketika rame gitu, ya saya melayani customer Pak gitu. Customer nyari barang atau apa gitu. Terus kemudian saya lipat-lipat baju juga, terus kemudian display ulang kayak gitu. Enak ya menjelaskannya ketika ada pengalaman. Tapi kalau misalkan nggak ada pengalaman, saya sendiri sulit sebenarnya. Makanya saya bilang saya lebih senang sebenarnya ke teman-teman SMK ketika misalkan ada lulusan SMK melamar.
karena lebih mudah gitu. Tapi dengan cara teman-teman menjelaskan, saya pernah PKL Pak, PKL di mana? Jangan sampai grogi juga ketika sedang interview. Ya, di itu Pak, di sana gitu. Lagi interview kayak gitu nggak enak kan? Di sana Pak, waktu itu tuh saya cuma ya kerja gini-gini. Ya, itu otomatis saya juga kan tetap menilai ya. Ketika ada yang lancar, ya saya ketika PKL seperti ini sih Pak, gini. Bedakan dengan temennya, misalkan ya, waktu itu saya PKL gini Pak. Lebih enak mana? Lebih milih mana teman-teman? Yang aktif ya? Iya. Tuh, gitu ya. Jangan sampai grogi pun nggak boleh gitu. Oke, lanjut. Selalu berada di area dan tidak boleh area ditinggalkan kosong tanpa ada personil pengganti. Saat di area berdiri di tempat yang mudah terlihat oleh customer, kemudian berdiri dengan aktif gestur, yaitu tidak berdiri dengan melipat tangan tadi ya, tidak bersandar di picture kayak gitu ya. Jadi aktif gestur tuh ya cari kegiatan, teman-teman beres-beres entah lipat-lipat, apalagi ketika itu lebaran ya, tidak ada hentinya, itu namanya pekerjaan ada terus gitu. Ada terus pekerjaan tuh ada aja. Karena ya tadi saya bilang omset yang biasanya hanya 200-300 juta tiba-tiba per hari 1M. Berarti penjualannya banyak. Benar nggak? Penjualannya banyak, perputaran barang dari gudang keluar pun banyak, teman-teman tidak akan berhenti. Ya capeknya, tapi capek terbayarkan ketika misalkan pelanggan puas gitu ya. Pelanggan puas dan pengalaman PKL bisa dijadikan acuan untuk teman-teman melamar kerja. Bener nggak? Teman-teman kalau misalkan nggak ada pengalaman kerja terus kemudian nggak ada PKL pula, sebenarnya itu saya bilang tadi pusing, saya bingung gitu. Apa yang harus saya tanya? Yang saya tanyain cuma satu paling, job desk dari yang pertama yang tadi saya bilang yang awal banget, perusahaan apa sih? Kamu melamar di perusahaan apa? Gitu. Terus yang kedua, job desk-nya seperti apa yang akan kamu lamar? Hanya itu. Ketika teman-teman bisa menjawab dan lancar ya insya Allah gitu lolos. Tapi pertanyaan itu yang wajib teman-teman ketahui ketika ingin melamar pekerjaan dimanapun. Ya, tadi ya harus tahu basic dari perusahaan tersebut apa gitu. Tadi mana ya, tidak berdiri melipat tangan gitu, tidak melamun gitu, nggak boleh ya melamunin apa gitu. Terus menyapa customer dengan senyum dan suara yang ramah sesuai standar atau sesuai departemen, merespon customer untuk membantu melayani customer tanpa menunggu dipanggil. Ya, biasanya udah kelihatan nih gitu, customer lagi udah bukan barang terus pasti mau nyari pramaniaga. Bener ya? Mau nyari teman-teman gitu untuk minta dibantu cari card size dong gitu. Atau yang model kayak gini tapi saya minta yang warnanya navy blue atau apa gitu. Ya, itu pasti minta tolong gitu. Jadi sebelum customer itu sampai gini capek gitu ya muter-muter kepalanya, teman-teman ketika misalkan ngeliat ada customer kira-kira dirasa butuh bantuan, samperin boleh atau tadi senyum dari jauh gitu. Ya silakan Bu, kita ada bisa dibantu atau apa seperti itu ya. Paham nggak? Bisa dimengerti ya? Bisa. Saya takut bingung nanti teman-teman. Terus kemudian lanjut tadi saat operasional toko, menggali kebutuhan customer, menawarkan produk serta menginformasikan minimal satu benefit produk yang diinginkan customer. Terus ada menunjukkan merchandise demo dengan 2 tangan gitu ya. Demo bukan menunjukkan merchandise atau demo dengan 2 tangan ya, menunjukkan silakan Pak di sana gitu ya, atau bajunya ini bagus Pak atau kayak gimana gitu ya, bisanya teman-teman aja lah gitu, kira-kira sampai customer itu membeli seperti apa sih. Terus menyampaikan informasi terkait promo matahari atau brand, menawarkan kepada customer dengan ramah untuk mencoba merchandise yang akan dibeli, dan khusus untuk aparel menunjukkan lokasi kamar pas. Sekarang masih boleh ya, Matahari CSB pun masih boleh menggunakan kamar pas.
lagi pas parah-parahnya COVID nggak boleh ya, karena ketika teman-teman nyoba gitu, misalkan customer nyoba, otomatis kan ya kan kita nggak tahu ya, nggak tahu. Walaupun sudah kita ada ruangan khusus menggunakan ultraviolet sinar apa gitu, ya saya rasa masih belum ini gitu. Tapi lebih baik, alangkah baiknya kalau misalkan emang teman-teman pengen nyoba, bisa mungkin di rumah. Kalau misalkan di toko di mana nggak boleh ya, masih fitting room ditutup, beli aja di rumah. Ini tapi boleh ditukar nggak gitu ya? Tanyakan dulu gitu ya, tanyakan dulu boleh ditukar nggak gitu. Karena Matahari sendiri ada benefitnya itu ya. Ketika teman-teman punya member Matahari, bisa tukar barang minimal 14 hari, 7 sampai 14 hari. Jadi ya jangan dipakai dulu ya. Udah dipakai, saya mau ganti gitu ya, udah bajunya udah bau gitu kan, habis dipakai ke acara, saya pengen pakai baju yang lain, akhirnya dipakai, udah selesai acara, besoknya mau ke toko lagi, mas saya mau nuker dong gitu, ternyata bajunya udah bau apek. Nggak boleh ya. Jadi ada keuntungan lebih gitu ya, bisa tuker barang. Jadi kalau misalkan nggak boleh tuker barang di toko, nggak boleh dicoba di toko, ibu bisa ditukar kok barangnya kalau misalkan emang kurang pas atau tidak nyaman dipakai gitu ya. Terus menawarkan kepada customer dengan ramah untuk mencoba merchandise yang akan dibeli tadi. Memberi alternatif merchandise lain atau brand, model, warna, size bila merchandise yang diinginkan customer tidak tersedia. Size-nya yang customer pengen tinggal size S dan M. Size-nya tinggal S dan M produk tersebut. Tapi customernya pakainya XL. Carikan barang lain yang sama. Ibu, ini ada size XL-nya, mungkin barangkali cocok seperti itu ya. Jadi ditawarkan barang lain gitu. Jangan kalau udah nggak ada, bu nggak ada barangnya, udah aja gitu, udah aja gitu terusnya, udah aja kan. Yaudah nggak usah deh. Tapi sebisa mungkin kalau misalkan barang dagangannya teman-teman di sana kalau misalkan kerja dia harus berasa seperti owner gitu, yang punya barang. Jadi ketika barang teman-teman terjual kan senang pasti, bener nggak? Ya, jadi sebisa mungkin kalau misalkan ibu-ibu itu nggak pengen barang ini, tawarkan barang lain. Bu, ini aja nih, kalau enggak ini bagus kok, bahannya juga sama, harganya pun lebih murah, size-nya lengkap. Ya menawarkan aja sebisa mungkin teman-teman gitu ya. Terus kemudian tadi nih memberikan syarat padu padan khusus merchandise apparel. Ngerti nggak? Ketika ada customer beli atasan, tawarkan bawahannya yang pas nih dengan warna atasannya apa gitu ya. Kalau misalkan enggak bang, nggak usah, saya udah ada, ya udah nggak apa-apa. Tapi teman-teman sudah berusaha menawarkan gitu ya. Dan yang tadi yang saya bilang, ketika teman-teman merasa sebagai owner, ketika barang-barang yang teman-teman jual terjual, seneng ya. Apalagi, wah ternyata mau nih gitu dua barang, wah saya plannya cuma kejual satu, nggak taunya ketika ditawarkan jual dua, ya udah deh, untung deh gitu ya. Seperti itulah kurang lebih ya. Mengucapkan terima kasih kepada customer yang customer baik yang melakukan pembelian ataupun tidak. Ya jangan sampai udah nggak beli, nggak beli gitu. Terus dicuekin gitu ya, jutekin gitu, dibetein, apalagi teman-teman lagi dapat gitu, sorry ya, lagi dapat hari pertama, terusnya lagi sakit-sakitnya, ada customer datang, udah amat gitu. Jangan sampai kayak gitu ya. Ada aja. Teman-teman kalau misalkan kemana pun pasti ada aja yang kayak gitu. Jadi sebenarnya mudian itu nggak boleh ya. Ya benar ya, bahasanya mudi ya. Jangan sampai ketika sedang tidak mudi dibawa-bawa ke toko, itu tidak boleh gitu ya. Teman-teman ke sekolah pun ketika misalkan tidak mood untuk belajar, terusnya dibawa ke sekolah juga kan nggak boleh. Emang masuk pembelajarannya ya mengikuti suasana aja gitu. Belajar ketika ada masalah di rumah ya di rumah aja gitu. Jangan sampai dibawa ke sekolah atau ke tempat pekerjaan. Tidak boleh ya, tidak baik. Kasihan nanti. Terus ada lagi menjelang tutup toko nih, 1 jam sebelum tutup toko biasanya
melaporkan ke SPV tentang kondisi barang dan masalah yang ada. Tadi ya, barang gak laku nih gitu, udah Pak ini udah sebulan atau 2 bulan, malah barang datang 12, sekarang masih tinggal 11, cuma kejual 1 nih Pak, gimana nih Pak? Gitu. Biasanya nanti teman-teman supervisor area coba membantu ke customer, Pak ini jadi gini, biasanya teman-teman ada 2 ya, 1 barang laku, 1 barang tidak laku. Barang tidak lakunya minta diretur atau dikembalikan ke kantor, tapi minta kembali barang yang barang-barang laku atau barang baru bisa gitu ya. Barang laku, kenapa harus kita simpan kalau barangnya nggak laku? Nggak jadi duit kan? Kita cari yang laku nih, Pak ini laku nih Pak, ini aja baru 2 minggu datang barang 12, sekarang udah sisa 5 Pak. Laku kan berarti ya, baru 2 minggu loh, ini sebulan, 2 bulan malah cuma kejual 1, berarti nggak laku. Minta ditukar gitu, kembalikan ke kantor supplier gitu ya, atau minta diretur ke toko lain. Kemudian kita minta barang yang laku, Pak ini barangnya laku loh Pak, lagi musim gitu, banyak yang senang, banyak yang nyari, minta ini aja sih Pak boleh nggak gitu, atau ya sharing dengan supervisor. Terus membersihkan area kembali, menata ulang barang dagangan tadi ya yang kapal pecah gitu. Kalau misalkan apalagi bulan puasa itu pasti nanti teman-teman akan melihat yang namanya kapal pecah. Itu biasanya kita teman-teman karyawan apalagi H-10 itu udah rame banget ya. Semua teman-teman SPG gitu, SPB ataupun BA gitu minta dibantu biasanya, minta untuk membantu kita merapikan barang-barang agar besok bisa langsung kita siap buka toko lagi gitu ya, dan berantakin lagi gitu ya, siap-siap menerima serbuan dari customer gitu. Terus berdiri di tepi main road untuk mengikuti prosesi tutup toko dan terakhir berkumpul untuk briefing dan doa bersama gitu ya. Performance appraisal, suatu nilai atas kinerja seseorang yang dilaksanakan secara sistematis dan terukur dalam suatu periode tertentu yang bertujuan untuk menilai serta memberikan evaluasi secara efektif. Nih, merupakan indikator pencapaian hasil kerja pramuniaga setiap periode. Terus merupakan sarana evaluasi perbaikan serta peningkatan kinerja, merupakan media identifikasi kebutuhan pelatihan, terus merupakan dasar perencanaan dan pengembangan karir, terus kemudian merupakan dasar pengambilan keputusan tertentu oleh pihak manajemen. Ini tuh bisa dibilang gini, kalau misalkan teman-teman menjadi karyawan Matahari atau bisa dibilang SA tadi ya, SA Sales Associate atau pramuniaga, tidak menutup kemungkinan teman-teman yang namanya dari hanya pramuniaga, saya mah hanya pramuniaga nggak mungkin naik, tidak mungkin, bisa jadi diangkat, itu ada gitu ya, ada kemungkinan. Atau selama bekerja tuh teman-teman ketika aman tuh apa sih biasanya setelah menjadi karyawan tetap? Ya aman gitu kan, dirasa aman banget gitu. Ketika teman-teman kinerjanya bagus, pastikan gitu teman-teman supervisor pun tidak menutup mata ketika ini kerjanya bagus kok gitu, kenapa nggak coba diangkat aja jadi karyawan tetap gitu ya. Itu apresiasinya seperti itu kurang lebih. Ketika teman-teman bekerja masih menjadi pegawai kontrak, pasti setiap tahun akan was-was. Kontraknya sampai dengan tahun depan udah deg-degan lagi, aduh saya perpanjang nggak ya, kalau nggak perpanjang saya kerja di mana ya, benar nggak? Tapi ketika misalkan teman-teman kerja baik jangan ini ya, tapi kerja baik, kerja yang benar aja gitu. Jangan juga mengharapkan sesuatu, tapi ya semoga aja harapan jadi kenyataan, seperti itulah gitu. Dua muka gitu, misalkan di depan supervisornya baik, nggak taunya ke teman-temannya gitu. Nggak boleh ya, kerja yang baik aja gitu. Yang baik aja, pasti nanti yang akan menilai pun ya dari teman-temannya sesama karyawan, bisa jadi penilaian gitu, ataupun atasannya langsung gitu ya. Jadi dikasih kesempatan untuk teman-teman untuk menjadi karyawan tetap.
Nih seperti ini nanti untuk penilaiannya ya. Bingung kalau dijelasin. Dah, itu aja kurang lebih untuk penjelasan mengenai tadi ya basic training atau pramuniaga, job desk pramuniaga. Teman-teman kurang lebih paham ya, kurang lebih paham dan jangan sampai nanti ya tadi saya bilang saya nggak tahu nih teman-teman, mungkin ini untuk matahari semua atau bukan saya nggak tahu. Tapi mungkin ini bisa dijadikan acuan di manapun teman-teman ditempatkan. Ya tadi nggak boleh kayak gini ya. Gak boleh dimanapun teman-teman. Kalau misalkan apalagi lagi ngobrol sama ibu guru juga, iya bu, gimana sih bu? Enak gak? Bu gurunya enak, capek nantinya mendengarin kalian ngomong kayak gitu ya. Gak enak dilihatnya juga kan, bener ya. Semoga aja bisa menjadi masukan untuk teman-teman gitu ya, dimanapun teman-teman nanti akan ditempatkan. Semoga sukses. Siapa tahu nanti bisa ketemu lagi sama saya kalau saya masih ditempatkan di sini gitu ya, di CSB. Siapa tahu nanti masih ketemu saya ketika saya rekrut teman-teman kembali tahun depan ya. Ini kelas 2 ya? Kelas 2 gitu. Siapa tahu teman-teman lulus tahun depan gitu ya, lulus nilai terbaik. Ada yang mau melanjutkan, ya syukur gitu kalau misalkan. Tapi yang saya tahu biasanya ya teman-teman kalau SMK niatnya setelah lulus pasti ingin kerja ya, membantu penghasilan dari kedua orang tua dan lain-lain gitu ya. Teman-teman kerja buat apa sih? Nyari duit bener. Ya bener nyari duit. Ya benar. Kalau saya pun nanya gitu, kalau teman-teman jawab ya buat ini pak, buat itu pak, basa-basi. Saya juga kerja nyari kerja ya buat nyari duit gitu. Dapat duit, udah dapat duit mah ya terserah, nanti saya mau dibeliin apa, mau ngasih ke orang tua ya silakan gitu ya. Kerja tujuan teman-teman nyari duit gitu ya. Gimana caranya gitu, kalau misalkan teman-teman kerjanya baik, dinilai oleh supervisor atau atasannya baik, ya siapa tahu tadi ya gitu. Kalau bahasa zaman sekarang mah lelah menjadi lilah gitu ya. Jadi mungkin cukup itu aja dari saya gitu ya, memperkenalkan mengenai basic training pramuniaga. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada yang pengen ditanyakan silakan. Ada yang mau ditanyakan dulu kan? Kalau yang ada yang ditanyakan mungkin untuk 2 orang yang ada alami matahari, Rizkami dan Salita ya. Ada nggak? Rizkami dan yang pakai alami matahari siapa? Sama dulu. Dulu yang mana? Ada yang mau ditanyakan nggak coba? Apa nanti lagi aja? Hah? Ya, jangan sampai nanti malu bertanya sesat di jalan gitu. Ya, itu aja cukup dari saya. Terima kasih untuk waktunya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih. Dikembalikan.